Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya polisi atau kebijakan sangat bergantung kepada data yang ada. Artinya, polisi harus juga mengena kepada sasarannya. Untuk itu, polisi juga harus dibantu dengan sistem yang terpercaya sehingga polisi tersebut sesuai dengan tujuan yang akan dilaksanakan. Berbicara mengenai polisi dan sistem, saat ini di studio podcast kami telah hadir Bapak Budi Utomo MSc, dosen inovatif dari Prodi Pendidikan Geografi FKIP Universitas PGRI Palembang dengan inovasinya Geographic Information System untuk percepatan kebijakan One Map One Policy. Apa sih GIS untuk percepatan kebijakan tersebut? Langsung saja kita sapa narasumber kita berikut ini. Selamat datang Pak Budi di acara kami One Day One Innovation. Selamat datang, selamat pagi. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Kabarnya baik ya. Tetap bekerja, inovasi walaupun dalam pandemi COVID ya. Alhamdulillah, insya Allah. Tentu saja dengan menjaga protokol kesehatan. Betul. Terkait dengan dunia ngajar mengajar ini Pak ya, belajar mengajar. Bagaimana dengan mahasiswanya sekarang? Masih sistem daring atau sudah luring? Kebetulan untuk saat ini masih libur. Iya. Tapi untuk ke depan, semester depan masih daring karena sudah diputuskan. Insya Allah ya? Bulan depan sudah mulai kuliah. Sudah mulai lagi proses belajar mengajar. Betul. Baik, terkait dengan inovasinya Pak, apa sih latar belakang Bapak menginovasi atau berinovasi GIS untuk percepatan One Map One Policy? Oke, One Map One Policy itu sebenarnya sudah dicanangkan lama ya, sejak tahun 2010. Ketika itu latar belakangnya Kabinet SBY sedang rapat, tepatnya tanggal 23 Desember tahun 2010. Pak SBY disodori peta yang isinya berbeda, padahal itu adalah peta yang sama harusnya gitu. Kita itu penggunaan lahan yang dimiliki antara Kementerian Kehutanan sama Kementerian Lingkungan Hidup itu berbeda. Nah, SBY melihat itu langsung berkeinginan ini bukan yang baik, itu harus satu data untuk kebijakan nasional. Nah, referensinya harus satu. Nah, dari itu keluarlah undang-undang tahun berikutnya, yaitu tahun 2011, tepatnya nomor 4 tahun 2011 tentang undang-undang IG, informasi geospasial. Betul. Ini adalah amanah itu. One Day One Policy adalah amanah undang-undang nomor 4 tahun 2011. Pak Joko Widodo juga dalam kebijakan ekonomi 8-nya mengeluarkan Perpres ini nomor 9 tahun 2016. Salah satu kebijakan yang prioritas Pak Joko Widodo adalah One Map One Policy. Nah, ini diyakini oleh para ahli, salah satu bahwa kebijakan One Map One Policy ini mengatasi masalah pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan yang selama ini menjadi kendala gitu. Nah, dari itu kami dari Universitas PGRI Palembang menawarkan GIS atau Sistem Informasi Geografi itu untuk percepatan
pembangunan khususnya One Map One Policy tersebut gitu. Nah, tujuannya sendiri kan tentunya menyederhanakan sehingga semua instansi memakai satu peta yang sama supaya setiap orang berdasarkan data yang sama, begitu Pak ya? Iya, betul. Tujuan lainnya apa sih Pak selain seperti itu? Tujuan lain supaya tidak tumpang tindih antara perencanaan pembangunan antara satu dinas dengan dinas yang lain, sehingga kalau satu data yang digunakan maka kebijakannya pun akan sinkron. Kalau berbeda maka akan terjadi tali ulur tersebut gitu. Nah, dalam hal pemerintah Sumsel gitu, Pemprov Sumsel Pak ya, One Map One Policy ini sudah diterapkan sejauh mana? Saat ini sudah, kalau dilihat dari di Indonesia sebenarnya sudah lebih maju dibandingkan daerah lain. Terbukti tahun 2020 kemarin Sumatera Selatan itu sudah mendapatkan juara 2 yang diikuti oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ini diadakan oleh Badan Informasi Geospasial. Sumsel mendapatkan juara 2. Namun hasil evaluasi ini masih banyak kabupaten kota yang belum siap. Misalnya Oku Selatan itu juga belum siap, dan beberapa kabupaten lain yang belum siap. Maka kami tahun 2020 kemarin mengadakan kerjasama untuk menjawab tantangan ini dengan provinsi, khususnya Bapeda. Kita akan melatih dan sudah berjalan melatih khususnya tingkat dasar. Tahun ini insya Allah bulan depan itu di akhir bulan kita menindaklanjuti pelatihan tersebut, karena SDM yang menjadi kendala selama ini. SDM-nya yang belum siap, sehingga semua kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan karena SDM-nya yang belum siap, begitu. Selain kendala SDM ini Pak yang Bapak sebutkan tadi, kendala apa saja dalam implementasinya One Map One Policy ini? Ya, selain kendala SDM, juga penggunaan aplikasi. Itu kan aplikasi pemetaan sebenarnya sederhananya itu belum siap semua, sehingga kami menawarkan tersebut. Dalam implementasinya gitu Pak ya, pihak mana saja yang terlibat, ataukah seluruh instansi, ataukah beberapa instansi dengan leading sektornya mungkin dalam hal ini Bapeda? Yang menjadi leading sektor memang betul Bapeda, tapi dalam pelatihan tersebut melibatkan seluruh instansi yang menggunakan peta. Misalnya BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, PU, semuanya diundang untuk dilatih menjadi ada perwakilan satu-satu. Bahkan kemarin itu karena takut satunya nggak siap, jadi rata-rata 2 dinas itu mengirimkan pesertanya untuk dilatih, begitu. Jadi sudah demikian banyak dari OPD mengikuti pelatihan JIS ini untuk membantu ya dinasnya dalam penggunaan One Map One Policy gitu Pak ya. Iya, betul. Nah, dalam implementasinya ini sejauh mana sudah antara One Map One Policy yang dilaksanakan oleh setiap instansi? Iya, selama ini hasil evaluasi kami dengan Bapeda Provinsi ternyata masih banyak kekurangannya, walaupun karena kemarin itu yang menjadi kendala pelatihannya juga secara online, pendampingannya secara online karena memang kondisinya seperti ini, maka tahun ini diputuskan untuk dilatih kembali, begitu. Sampai saat ini. Sampai saat ini Pak ya. Nah, untuk aplikasinya sendiri, apakah banyak kendala dalam penggunaannya, ataukah aplikasi ini sudah running well sehingga tidak perlu pengembangan? Kalau aplikasi ini sudah teruji karena ini dibuat, kalau yang kita latih sebenarnya JIS sendiri ini aplikasi banyak sekali variannya, mulai dari yang open source atau gratis, ada juga yang berbayar. Nah, kita menggunakan yang berbayar yang diamanahkan sesuai undang-undang,
kita menggunakan ArcGIS yang dikeluarkan oleh Esri, salah satu perusahaan pengembang dari California, Amerika, betul. Gitu. Jadi sudah bisa diminimalisir terhadap kendala-kendalanya gitu Pak ya. Betul, tinggal SDM-nya menguasai aplikasi tersebut. Gitu. Dalam implementasinya ini Pak ya, sejauh mana si JIS ini dengan sinkronisasinya dalam hal pembangunan di Sumatera Selatan? Alhamdulillah kalau yang sudah siap, misalnya kayak Kota Palembang, terus Banyuasin, Ogan Ilir, itu sudah bagus hasilnya dan memang sudah sinkron dan itu diasistensikan langsung ke BIG sehingga hasilnya memang sinkron di provinsi, sinkron di nasional, begitu. Jadi penggunaan One Web One Policy ini dalam hal pembangunan sudah demikian smoothnya sehingga ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah gitu. Betul. Baik. Betul. Nah, ketika melaksanakan ini Pak ya, pelaksanaannya baik ini penggunaan aplikasinya maupun dalam hal SDM-nya, banyak nggak Pak kendala gitu? Maksudnya bukan kendala, banyak nggak komplain ataupun saran baik itu dari pihak user ataupun dari pihak konsumennya? Kalau pihak user maupun pengguna ini alhamdulillah nggak ada komplain. Mungkin tinggal update data. Nah, update data tersebut memang membutuhkan SDM yang banyak. Nah, SDM yang kita latih kemarin juga belum begitu banyak. Setiap dinas cuma diwakili 2 tersebut sehingga untuk update data yang diinginkan untuk pembangunan itu kurang begitu update sehingga butuh SDM yang lebih banyak. Maka tutorial sebaya yang sudah bisa yang kami latih, kami minta untuk melatih teman-temannya di satu dinas tersebut. Begitu. Karena mungkin kan sudah ada nih JIS-nya, kemudian kita akan menambahkan lagi daerah tertentu dengan Betul. nama tertentu sehingga ketika disorot gitu sudah ketahuan di sana ada daerah apa dengan potensi-potensi apa. Nah, itu kan tentunya perlu banyak orang untuk mengupdate Pak ya. Iya, betul. Nah, supaya dia selain SDM nih ya, yang bisa mengupdate itu nggak bisa orang lain kecuali usernya gitu ya. Yang operatornya ini harus operatornya. betul. Operatornya ini harus segera mengupdate dan itu memang tidak bisa dikerjakan 1 atau 2 orang, harus banyak orang, betul. Karena kalau pengen update datanya ya harus segera dikerjakan. Tapi kalau enggak ya akhirnya datanya lambat. Iya, gitu. betul. Artinya akuratan data dan up to date data tergantung dari update yang harus diberikan oleh atau yang harus diinput oleh operator gitu Pak ya. Betul. Baik. Nah, dalam hal pengembangan ini kan Bapak sebagai pengembang istilahnya. Iya, betul. Kedepannya ada apa lagi sih yang harus ditambahkan di sana sehingga informasi yang kita dapatkan dari si JIS ini, One Web One Policy ini benar-benar menyeluruh, terintegrasi sehingga orang tidak perlu lagi mencari data ke tempat lain. Ya, untuk saat ini Bapeda dengan kami juga sudah bekerja sama, tidak hanya dalam bentuk data yang digital dimiliki oleh dinas-dinas tertentu saja, tapi sudah disinkronkan, sudah dijadikan satu namanya geoportal. Provinsi Sumatera Selatan nanti bisa dilihat ada geoportal Sumsel, itu ada geoportal Kota Palembang, geoportal Banyuasin, dan itu sudah tersinkron jadi satu dan tersinkron di nasional juga gitu. Jadi web JIS jatuhnya. Gitu ya. Jadi sudah berbasis web sehingga tidak perlu datang lagi ke dinasnya untuk meminta data, tapi sudah kita bisa lihat di website tersebut. Baik. Gitu. Harapan kedepannya terhadap aplikasi ini dan juga mungkin pengembangan apa yang sudah ada dalam pikiran Bapak atau dalam tim ini sehingga kedepannya JIS ini menjadi lebih advance.
Oh, kalau kami harapannya sebenarnya dukungan dari pemerintah daerah, khususnya kabupaten kota, mendukung kegiatan ini sehingga kebijakan satu peta itu benar-benar bukan menjadi mimpi belaka, tapi menjadi kenyataan sehingga pembangunan sesuai yang diharapkan dalam satu data tersebut bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Manfaatnya tentunya banyak sekali ya Pak ya. Betul. Baik. Kesan-kesan dalam hal pelaksanaannya selama Bapak melaksanakan ini apa sih yang sudah bisa ditarik sebagai ini sebagai batu loncatan, ini sebagai input, ini sebagai masukan gitu. Iya, kesan-kesannya selama ini ya namanya kegiatan bersama kolaborasi, orang itu ada yang berbeda, ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, yang seperti ini nih harus yang kurang mendukung ini perlu kita luruskan niatnya karena memang tujuan dari One Map One Policy ini adalah mempercepat pembangunan dan datanya satu data sehingga yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan itu memang benar satu data sehingga tidak ada tumpang tindih kepentingan antara dinas satu dengan dinas yang lain. Baik. Begitu. Pesan-pesannya ini Pak kepada inovator juga kepada masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Silakan. Mohon diulangi. Pesannya pesan kepada para inovator. Pesan untuk inovator terus berinovasi supaya inovasi tadi terus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan bisa dirasakan oleh kita semua sehingga kita bisa menikmati hasilnya. Pembangunan terus berjalan sesuai real yang sudah direncanakan baik Bapeda maupun dinas-dinas yang lain. Baik. Terakhir ini ucapan terima kasih mungkin kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam melaksanakan inovasi ini dan mengembangkannya. Oke. Ucapan terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Gubernur Sumatera Selatan yang telah mendukung kegiatan perencanaan pembangunan dan kerjasama kami dengan Bapeda. Juga Kepala Bapeda yang sudah memfasilitasi kami dan mendukung kegiatan ini khususnya Provinsi Sumatera Selatan sehingga daerah-daerah lain masih ada yang kurang perlu kita dorong untuk ke depan ini bisa semakin cepat pembangunan ini dalam membangun Sumatera Selatan. Begitu. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Budi Utomo dengan inovasinya GIS untuk percepatan kebijakan One Map One Policy. Seharusnya memang dengan One Map One Policy pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya dapat mengambil kebijakan berdasarkan peta yang digunakan hanya satu sehingga sinkronisasi dalam setiap pembangunan di Sumatera Selatan dapat terlaksana dan mengembangkan Sumatera Selatan menuju Sumsel maju untuk semua. Untuk mengetahui lebih lanjut, dapat memberikan komen di podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa like and subscribe-nya. Kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.